Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2039. Baiklah kalau begitu, aku akan menghormati keinginanmu. Karena Iwan sudah bertekad, tetua Tiderton terdiam beberapa saat sebelum dia setuju. Karena keluarga Tiderton berada di daerah yang lebih terpencil di wilayah barat, aset bisnis mereka lebih sedikit, mereka tidak terlalu kaya. 287 miliar bukanlah jumlah yang kecil di mata mereka. Karena Iwan ingin membeli Motherwood, dia sepertinya bukan orang yang membutuhkan uang. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Baiklah, sudah beres. Iwan tersenyum sambil mengambil Motherwood tersebut. Setelah itu, Iwan mentransfer uang tersebut ke keluarga Tiderton dan semua orang senang setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tuan Gusnadi, pahlawan biasanya lahir dari generasi muda. Thorin tertawa setelah Iwan dan keluarga Tiderton menyelesaikan urusan mereka. Nada suaranya memuji Iwan. Sejak Iwan masih sangat muda, karena Iwan masih sangat... Thorin tertawa setelah Iwan dan keluarga Tiderton menyelesaikan urusan mereka. Nada suaranya memuji Iwan, karena Iwan masih sangat muda. Tadinya dia sedikit meremehkan Iwan, namun Iwan berhasil membunuh Poison Wilder hanya dengan kekuatannya saja. Dia kuat dan cerdas. Iwan adalah pahlawan dari kalangan generasi muda. Tidak hanya itu, Iwan pun tidak serakah sama sekali dengan hadiah tersebut. Sebaliknya, Iwan bersikeras untuk membeli Motherwood. Itu sangat mengagumkan. Tiba-tiba Thorin mendapati hatinya penuh dengan pujian untuk Iwan. Dia bahkan memutuskan untuk lebih dekat dengan Iwan. Tuan Oakwood, Anda terlalu baik. Iwan tersenyum rendah hati mendengar pujian itu. Entah itu Thorin, Fletcher, Randall, atau yang lainnya, semua orang sangat menghormati karakter dan keterampilan Iwan. Saat itu tidak ada satupun dari mereka yang berani meremehkan Iwan karena usia Iwan. Tuan Gusnadi, Anda telah banyak membantu wilayah barat dengan membunuh Poison Wilder kali ini. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika Anda merasa nyaman, mengapa Anda tidak kembali ke organisasi Drakmar bersama kami? Saya akan pastikan untuk mengatur jamuan makan malam sebagai ucapan terima kasih. Thorin menyampaikan undangannya, ingin membawa Iwan dan yang lainnya kembali dan mencoba menjadi tuan rumah yang baik. Dia ingin mengenal Iwan lebih baik. Tidak perlu Tuan Oakwood, terima kasih atas tawarannya. Poison Wilder sudah mati, jadi tugas kita di sini sudah selesai. Sebaiknya kita kembali melapor pada Tuan Cahyadi. Saya tidak akan menyusahkan kalian semua. Tolak Iwan dengan sopan tawaran Thorin. Baiklah kalau begitu, berikan saya informasi kontak Anda jika Anda datang ke wilayah barat di masa depan, atau jika Anda memiliki permintaan apapun, Anda dapat menelpon saya kapan saja, kata Thorin setelah ragu-ragu. Thorin tahu bahwa Iwan sedang bekerja karena Iwan merasa tidak nyaman pergi dengan organisasi Drakmar wilayah barat. Dia tidak memaksakan sesuatu. Belum terlambat untuk mengundang Iwan jika dia punya kesempatan di masa depan. Ya baiklah, kata Iwan bertukar kontak dengan Thorin. Setelah itu dia pamit dan pergi bersama timnya kembali ke wilayah selatan. Di wilayah selatan organisasi Drakmar, Iwan dan yang lainnya segera kembali ke kantor untuk melapor kepada Farid begitu mereka kembali. Saat itu Farid sudah menunggu di kantornya. Farid sudah menerima laporan saat Iwan dan yang lainnya sedang dalam perjalanan pulang dan diberitahu bahwa mereka telah berhasil membunuh Poison Wilder. Selain itu, Thorin menelponnya hanya untuk berterima kasih atas dukungan mereka. Dia juga sangat memuji Iwan. Itu membuat Farid terlihat bagus. Dia tampak sangat bahagia saat itu. Bab 2040.
Iwan, kalian semua sudah kembali. Farid tertawa saat melihat Iwan, Scott, dan yang lainnya masuk, bangkit untuk menyambut mereka. Salam Tuan Cahyadi. Iwan dan yang lainnya langsung menyapa. Tidak perlu basa-basi, Iwan. Scott, apa yang terjadi kali ini? Tolong beritahu aku semuanya, pinta Farid cemas. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa Iwan, Scott, dan yang lainnya membunuh Poison Wilder, Farid tidak mengetahui secara spesifik semuanya pada saat itu. Seperti ini, Iwan dan yang lainnya menjelaskan semuanya dengan singkat. Wah, bagus sekali Iwan. Kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini. Kamu tidak mengecewakanku. Farid mulai tertawa bahagia setelah mendengar itu. Awalnya dia mengirim Iwan bersama anggota tim lainnya karena dia berharap keterampilan medis dan pil Iwan akan berguna. Setelah itu mereka akan dapat bekerja sama dengan wilayah barat untuk membunuh Poison Wilder. Namun, Farid tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan menjadi bagian terpenting dari seluruh tim, bahkan menggunakan kekuatannya untuk membunuh Poison Wilder. Dia melampaui ekspektasi dalam menyelesaikan tugasnya. Bukan itu saja, ada 5 wilayah di Yanbei, dan setiap wilayah memiliki cabang organisasi Drakmar sendiri, dengan wilayah pusat sebagai pemimpinnya. Kelima cabang tersebut adalah badan independen, jadi ada sedikit perjuangan untuk memperkuat reputasi mereka. Iwan adalah anggota organisasi Drakmar wilayah selatan. Dia pertama kali membunuh Asmodeus beberapa waktu lalu, dan dia baru saja membunuh Poison Wilder. 2 dari 8 penjahat tewas di tangan Iwan. Itu adalah kehormatan besar bagi Iwan, tapi juga sesuatu yang bisa dibanggakan oleh organisasi Drakmar wilayah selatan. Jika tidak ada kejutan, maka Farid akan dihadiahi oleh organisasi Drakmar di wilayah pusat atau kelompok utama sebagai orang dengan kekuatan tertinggi di wilayah selatan. Tiba-tiba dia merasa sangat bahagia dan memastikan untuk banyak memuji Iwan. Setelah itu, baiklah, tugas telah selesai dengan sempurna. Kami akan membagikan poin kontribusinya. Saat Farid berbicara, dia melihat ke arah Iwan lalu berkata, Iwan, berdasarkan aturan, baik itu individu ataupun tim, siapapun yang membunuh seseorang dari daftar kriminal akan mendapat 5.000 poin kontribusi. Anda adalah pemimpin pasukan ini, dan kamu membunuh Poison Wilder. Kamu adalah kontributor utama di sini. Aku akan memberikan hak untuk membagikan poinnya kepadamu. Kamu dapat membagikannya sesukamu. Ya, baiklah, Iwan mengangguk. Saat dia membunuh Asmodeus sendirian terakhir kali, dia memperoleh 5.000 poin kontribusi. Kali ini berbeda. Iwan bekerja sebagai tim dan Scott dan yang lainnya. Logikanya mereka semua harus membagi poin kontribusi secara merata. Farid mencoba membiarkan dia memilih siapa yang akan mendapatkan poin itu. Scott, Chad, dan Jerry sedikit gugup mendengarnya. Mereka mendaftar untuk mengejar Poison Wilder, meskipun ada resikonya kali ini demi mendapatkan beberapa poin kontribusi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun mereka sudah menduga bahwa Iwan bisa saja pindah demi koin kontribusi juga. Selain itu, Chad dan Jerry keberatan jika Iwan menjadi pemimpin justru karena mereka khawatir bahwa Iwan akan memonopoli poin kontribusi. Dengan Farid memberi Iwan hak untuk memilih, reaksi awal mereka adalah khawatir bahwa Iwan mungkin akan mengambil sebagian besar poin kontribusi untuk dirinya sendiri atau semuanya. Tentu saja, kali ini Iwan tidak hanya tampil sangat baik dan memimpin tim dengan terampil, dia bahkan membunuh Poison Wilder sendiri. Bahkan jika Iwan memonopoli semua poin kontribusi, itu adalah sesuatu yang wajar. Mereka tidak punya hal lain untuk dikatakan. Namun sebelum mereka bertiga menyelesaikan pikirannya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bab 2041. Tuan Cahyadi, karena ini adalah upaya tim, semua poin kontribusi harus diberikan secara merata. Kami total ber-6, jadi setiap orang harus mendapatkan lebih dari 800 poin. Iwan tersenyum sambil memberitahu mereka bagaimana dia akan membaginya. Apa?
Scott, Chad, dan yang lainnya terkejut mendengarnya. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka tadinya mengira bahwa Iwan akan menelan semua poin untuk dirinya sendiri. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Iwan tidak menelan semua poin meski menjadi kontributor utama. Bahkan meminta untuk membagi poin secara merata dengan mereka. Sungguh sulit dipercaya. Jelas sekali betapa terkejutnya beberapa dari mereka. Tentu saja bukan hanya mereka yang terkejut, bahkan Farid pun demikian. Iwan, kamu sendiri yang membunuh Poison Wilder kali ini. Kamu kontribusi paling banyak, kamu juga pemimpinnya. Bukankah buruk bagimu untuk membagi poin kontribusi secara merata seperti ini? Farid berkata dengan sedikit ragu. Farid tahu betul bahwa Iwan seharusnya mendapatkan setidaknya setengah poin kontribusi dengan semua yang dilakukan Iwan. Namun Iwan sama sekali tidak serakah, malah sebaliknya dia berencana membaginya secara merata di antara seluruh tim. Itu benar Tuan Gusnadi, kamu sendiri yang membunuh Poison Wilder kali ini. Bagaimana kami bisa membagi poin denganmu secara merata? Itu terlalu tidak adil bagimu. Scott, Anto, dan yang lainnya buru-buru berkata. Kali ini mereka hanya ada di sana untuk menghitung angkanya. Mereka praktis tidak melakukan apapun. Jika Iwan memberi mereka 100 atau 200 poin karena mereka tidak berbuat banyak, mereka akan sangat senang. Kali ini semua orang mengambil resiko yang cukup besar untuk membunuh Poison Wilder. Dan kalian melakukan yang terbaik. Apapun kontribusinya, tidak perlu buat semuanya menjadi jelas. Kita harus membagi semuanya secara merata, kata Iwan dengan acuh tak acuh. Iwan sudah mendapatkan buah malaikat, jadi Iwan tidak memerlukan poin kontribusi saat itu. Selain itu, Iwan adalah personel non-staff organisasi Drakmar. Poin kontribusi tidak begitu berguna baginya. Tidak ada gunanya dia mengambil lebih banyak. Daripada itu, lebih baik Iwan membagi semuanya secara merata. Ini mungkin berguna bagi yang lain. Tapi Scott, Anto, dan yang lainnya masih ingin membujuk Iwan. Tetapi Iwan menyela mereka sebelum mereka dapat mengatakan apapun. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Karena Tuan Cahyadi memberiku hak untuk membagikan poin, semuanya sudah beres, kata Iwan. Baiklah kalau begitu, Tuan Gusnadi terima kasih banyak. Karena Iwan sudah bertekad, Scott, Anto, dan yang lainnya sangat tersentuh dengan kemurahan hati Iwan. Mereka dengan tulus mengucapkan terima kasih. Scott, Chad, dan Jerry khususnya juga merasa sedikit menyesal. Mereka tadi bahkan khawatir Iwan akan menelan semua poin untuk dirinya sendiri. Tetapi tampaknya Iwan adalah orang yang bermoral tinggi. Merekalah yang berperilaku dalam pikiran kecil. Saat itu mereka bertiga sangat terkesan dengan karakter Iwan.